Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Green dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Budi menemani Anda. Saat ini tentunya kita sedang berada di program fotosintesis, di mana kalau buat sahabat Green yang sudah mengikuti program ini dari episode-episode sebelumnya, kita selalu ngobrolin sesuatu dalam lingkup fotografi bersama fotografer hebat ya, yang selalu menemani ya. Semalam sebelumnya maksudnya sudah ada beberapa teman-teman ataupun rekan-rekan fotografi juga yang berbagi cerita dan juga ilmunya. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga sudah kedatangan tapi secara virtual dengan salah seorang fotografer juga. Beliau adalah salah seorang teman saya juga. Kita pernah ikut kegiatan bareng dan kayaknya seru nih karena ada hubungannya dengan sejarah gitu, sahabat Green. Mungkin buat sahabat Green dimanapun berada yang sedang mengikuti siaran ini ya melalui berbagai platform, melalui website kita di greenradioline.id atau juga yang mungkin mengikuti melalui official YouTube kita di Green Radio Line juga mungkin sudah tidak asing nih. Langsung saja kalau gitu tanpa memperpanjang lebar kali tinggi ya, kita sudah kedatangan dan juga sudah bersama Bung Bayu. Halo Bung Bayu. Kita pakai Bang aja kali ya. Bang boleh? Nah insya Allah, alhamdulillah kita nggak terkena dampak pandemi, cuman kantong aja yang kena dampak pandemi. Emang kadang ada yang dampaknya langsung sama yang enggak ya. Tapi gimana kabarnya Bang Bayu? Baik Bud, alhamdulillah baik semenjak setelah pandemi dan kan kemarin sempat menikah juga. Oh iya ya. Jadi kesibukannya berapa bulan lalu ya? Sama 4 bulan. 5 bulan lah, bulan 4, tanggal 4 bulan 4. Oh, oke. Kita nikah, aku sama Kak Mike. Iya betul. Duh, selamat ya. Asik. Ya itu karena ya alhamdulillah, makasih ya Bud. Iya. Ya dari karena corona ini juga ya itu karena corona ini memang betul-betul berdampak ya, terutama kita dari sisi dunia kreatif berasa banget itu karena tidak ada lagi, bukan tidak ada sih tapi memang tidak ada gitu. Sampai tahun depan teman-teman juga pada kemarin ngobrol kan, kumpul-kumpul juga gitu. Memang kegiatan sama sekali itu banyak larinya kan ke online. Iya. Nah, sedangkan kita yang bergerak di dunia ya kayak fotografi, video, itu kan kliennya kan rata-rata kan sifatnya event atau pernikahan atau ya kalau dokumenter atau bikin iklan kayak gitu-gitu ya. Itu kan kalau setiap kita bergerak kan ada manusia yang berkumpul, terus kita juga nggak tahu klien kita atau talent kita dari mana. Ya akhirnya kan ujung-ujungnya ya wait and see, menunggu sampai dengan pertengahan akhir tahun sih, tapi aku dan teman-teman dari Pekanbaru Heritage itu kita sudah bergerak, dengan sudah mulai lagi susur sampan, susur sungai kayak gitu-gitulah kegiatan. Setidaknya mencoba mencari peluang sih Bud, setidaknya biar tetap bernapas sih karena susah ya karena satu dunia gitu. Iya betul. Gitu. Ini juga di episode sebelumnya kita udah ngobrol juga dengan beberapa teman-teman fotografer juga merasakan hal yang sama. Kayaknya sih memang ya patut diwajarkan, memang suasana seperti ini jadi membatasi kita ya. Tapi mudah-mudahan kita juga dipaksa untuk kreatif dan ide-ide keren-kerennya muncul ya Bang Bayu ya. Iya makanya ya begitu. Makanya kemarin kan kita dari Pekanbaru Heritage akhirnya berkumpul-kumpul bikin pertunjukan online. Oh iya benar, lihat-lihat. Ya jadi macam mana ya Bud? Ya udah susah sih karena dunia kita dunia ini ya. Jadi kalau mikir-mikir yang bisa kemana lagi ya kayak misalnya ada teman-teman yang berusaha survive dengan cara jualan wirausaha lah bahasanya ya. Ya tetap kita kan juga wirausahawan tapi kadang memikirnya aduh mulai dari nol lagi ya kayak gitu-gitu deh. Akhirnya kita cobalah pertunjukan online. Ini sebentar mungkin buat sahabat Green yang belum mengetahui, Bang Bayu ini adalah seorang fotografer profesional ya yang biasanya
menggeluti foto-foto ataupun spesifiknya foto-foto bangunan bersejarah atau gimana tuh? Aku sih cenderungnya kebanyakan dari dulu sih traveling dan dokumenter. Oke. Cuman begitu sampai di Pekanbaru, ya akhirnya menggelutinya ya dunia kesejarahan dan digabung dengan dunia foto gitu. Bagaimana melihat bagaimana melihat foto itu sebenarnya banyak makna sih. Jadi bagaimana kita bisa melihat foto itu ada ceritanya. Betul. Nah, dari situ kita bisa mengambil banyak hal kayak misalnya ternyata di Pekanbaru ada ini. Nah, akhirnya sekarang aku cenderung mendalami lebih dalam lagi yang bagian-bagian seperti itu gitu. Kenapa? Karena juga aku melihat bahwa sebenarnya kita dari Pekanbaru ini sendiri pun termasuk kota yang memiliki sejarah yang kuat. Iya. Tetapi sayangnya karena ketidakpedulian dari masyarakat dan kita sendiri juga gitu ya, sejarah itu pelan-pelan hilang ya, kayak gitu. Iya. Itulah latar belakangnya. Iya. Kalau dari temuan Bang Bayu sendiri yang sekarang ini biasanya kan suka hunting ataupun juga mungkin mengumpulkan dokumentasi lama yang bisa dibilang memiliki nilai sejarah dan juga mungkin histori tersendiri nih. Yang nggak terasa oleh masyarakat sekarang, yang bisa dibilang sudah mulai menghilang, itu dari temuan teman-teman kemarin tuh apa tuh, Bang Bayu? Banyak sih sebenarnya, Bud. Jadi bagaimana aku kemarin ketemu sama salah seorang orang di Kampung Bandar yang beliau juga aktif dalam kesejarahan, namanya Bang Dadang. Jadi dari Bang Dadang itu aku ada dapat beberapa foto lama. Yang itu sekarang kita digitalkan kembali dan nanti rencananya akan kita pamerkan. Nah, semoga nanti kita bisa kolaborasi dengan Green Radio Line bagaimana publikasinya gitu. Nah, jadi dalam foto-foto itu ada sebenarnya salah satu foto yang menurutku itu sangat seksi. Apa tuh? Tahun 1930 bandara kita kan memang sudah ada. Tahun 1930, 22 September 1930 bandara kita sudah didarati pesawat. Narasi itu ada di koran-koran Belanda. Dan akhirnya aku menemukan foto itu gitu. Foto itu ada yang megang. Pesawat mendarat pertama kali di Kota Pekanbaru itu ada gitu. Dan itu nanti foto itu juga menjadi bagian dari pameran yang akan kita pamerkan gitu. Jadi bagaimana sebenarnya Pekanbaru ini sendiri pun itu termasuk kota yang sangat maju pada zamannya. Nah, sayangnya begitu sekarang ya kita tahu lah perkembangan Pekanbaru sekarang seperti apa gitu. Nah, kadang juga itu yang menyebabkan aku dan teman-teman yang bergerak di Kota Tua itu sebenarnya bukan miris sih, tapi cuman tertawa-tawa saja karena begitu lambatnya kita melihat kota kita sendiri gitu. Ya akhirnya pelan-pelan kayak misalnya kemarin kita ikut workshop itu juga akhirnya kan aku mengangkat kota yang akan hilang gitu ya. Bagaimana tepian sungai itu, kampung-kampung yang berada di tepian sungai pelan-pelan akan menghilang itu. Seiring dengan ketidakpedulian dan ketidakmampuan dari kita semua gitu untuk melihat bahwa sejarahnya Pekanbaru itu berasal dari tepian sungai. Sejarahnya ya. Ya. Karena memang sebagai lalu lintas perdagangan juga ya. Betul. Ini kalau boleh tahu Bang Bayu menggeluti fotografi mungkin spesifiknya aliran yang mendokumentasikan sejarah seperti sekarang ini sudah berapa lama Bang Bayu? Sebenarnya background-nya lucu, Bud. Jadi dulu itu kan aku waktu masih di Jogja aktifnya di kegiatan Halo. Aman? Aman. Bud? Ya, aman. Gimana? Oke. Jadi berawal kan dari aku ikut kegiatan pendakian gunung di Jogja kan, karena juga dulu aktif di sana. Terus kemudian sama teman-teman kita bikin majalah tuh, namanya dulu ada majalah digital infopaper.com. Sekarang kayak masih ada. Sekarang masih ada. Jadi aku sama teman-teman masih ada. Tapi dan orang-orangnya udah pada cabut semua. Nah, tinggal website-nya aja sih masih hidup. Nah, jadi kita bikin nama itu majalah infopaper.com. Nah, dan kemudian aku dulu spesialisasi aku adalah bawa tamu asing yang tujuannya ke gunung. Nah, dari sana akhirnya aku bertemu dengan salah seorang dapat dikatakan itu ahli flora dari Inggris. Beliau itu di situ aku memegang kamera pertama kali, kamera besar DSLR
Nikon kalau nggak salah. Boleh sebut merek nggak sih di sini? Boleh ya, Nikon boleh, gitu. boleh, Nah, kemudian atau ntar masuk. beliau aku megang Nikon. Nah, kemudian di situ aku melihat bahwa ini kamera pasti mahal. Nah, kemudian aku pulang ke Pekanbaru, bapakku itu dulu punya kamera lama, kamera analog. Nah, dari situ aku bawa ke Jogja pada saat itu. Dari situ aku belajar menggunakan film. Jadi ada dalam media fotografi itu film, 35 petik. Aku cuci sendiri, dengan itu aku menggunakan medianya hitam putih. Nah, pakai deterjen kan? Kemudian aku dapat kabar dari, ya karena otodidak, ada duit. Gimana lah, Bu, dunia foto tidak seperti sekarang. Dulu dunia foto itu mahal. Nah, kemudian aku ketemu sama kawanku dari Jakarta, itu dia menanyakan, serius baik dengan dunia foto. Kayaknya aku tertarik, bilang itu. Kemudian dia mengajak aku, cobalah daftar di sekolah galeri foto jurnalistik Antara di Jakarta. Oke. Aku nggak tahu itu apa, gitu, planetnya seperti apa, produknya seperti apa, aku nggak tahu sama sekali. Pokoknya maju aja, gitu. Aku bawa portofolio, malah keterima. Oh gitu. Ya, terus juga freelance di beberapa, kerja di media, freelance di beberapa maskapai penerbangan untuk mengirimkan konten tentang traveling gitu. Ya lama-lama karena ada kamera, aku bisa berkeliling Indonesia pada saat itu. Aku sudah sampai Papua, kayak kemana-mana lah di Indonesia gitu. Dari tempat orang buang jin sampai jin buang anak juga aku udah sampai gitu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa aku memilih sampai dengan hari ini, ya dunia foto itu kayak ada kayak hidupku gitu. Ya orang berbicara tentang, ya tapi kan aliranku berbeda dengan orang-orang pada biasanya. Orang biasanya mengenalkan wedding. Iya, wedding. Nah, sedangkan aku adalah di dunia foto yang cenderung dokumenter, tidak banyaknya ke masyarakat, ketemu sama orang-orang masyarakat adat, yang kayak gitu-gitulah. Dari situ. Nah, kemudian bangkrut medianya, aku pulang ke Pekanbaru, dan di Pekanbaru berusaha mengembangkan ide-ide lain ke bawah dari Jakarta. Gitu sih, Bud. Oh, oke. Ini Bang Bayu, kalau kemarin tuh aku ngobrol juga sama salah seorang fotografer. Katanya foto itu uniknya bisa dibilang dia menghentikan waktu gitu. Bisa dibilang punya kekuatan menghentikan waktu. Yang Bang Bayu rasakan sendiri nih sebagai fotografer dari objek yang bisa dibilang punya nilai sejarah, itu kan waktunya kayak berhenti dan berhenti gitu. Seberapa apa yang mungkin orang nggak tahu nih Bang Bayu setelah Abang menemukan suatu mungkin fakta baru atau cerita sejarah baru dari foto yang Abang biasanya temukan ketika lagi hunting gitu. Oh, sebenarnya ada yang menarik, Bud. Jadi tahun 2017, jadi waktu Pekanbaru Heritage awal-awal kita berdiri, 2018, setahun setelah Pekanbaru Heritage berdiri, 420 itu main di Pekanbaru. Ya, dia datang dan kita bikin secret konser. Jadi secret konser itu dilaksanakan di Kampung Bandar, di dalam kawasan Kampung Bandar. Rumah itu berada di tepian sungai. Pemiliknya bernama Bapak Haji Abbas. Beliau adalah juragan karet pada zamannya. Jadi rumah itu kalau dari cerita-cerita yang kita dapatkan dari masyarakat di sekitar, itu kurang lebih berdirinya tahun 1830 sampai dengan 1840. Kurang lebih ya. Berarti jadi sangat-sangat tua bangunannya. Nah, lucunya adalah si bangunan ini itu berada di gang. Di tepi Kemudian gang. Di dalam gang kita bikin konser lah segala macam. Waktu itu aku tidak sama sekali ada berpikir bahwa foto-foto bangunan ini akan menjadi sesuatu kenangan yang besar gitu. Nah, bukan lucunya sih, musibahnya 2018 awal, berarti event catering itu 2017. 2018 awal, Januari 2018, pulang aku dari Limbang Baling, aku dapat telepon dari Bang Iwan. Bay, Kampung Bandar kebakar. Di mana, Bang? Salah satunya adalah rumah Haji Abbas. Begitu kami seminggu kemudian aku ke sana, karena waktu itu aku juga ada kesibukan, aku ke sana seminggu kemudian, betul-betul rata daerah itu dengan tanah. Jadi beberapa titik yang aku foto, akhirnya itu menjadi satu-satunya foto yang tersisa gitu. Bahwa bangunan itu masih ada dulunya gitu. Jadi ada dua rumah nih, Bang. Ya itu buat kalau kita bergerak di dunia foto yang kayak gini-gini, dunia foto-foto yang ada sifatnya kesejarahan, artinya kita memang paham akan
sejarah tempat-tempat yang kita datangi, ya tanpa kita sadari kita merekam sesuatu yang akhirnya itu menjadi sebuah kenangan gitu. Seperti kemarin, waktu aku sama istri pulang dari Payakumbuh, aku, istri dan kakak aku pergi ke Sawalunto. Kita pulang waktu itu lewat Payakumbuh. Kita pulang dan singgah di Payakumbuh. Nah di Payakumbuh itu aku nyeletuk sama istri kan, nanti yang kalau nampak stasiun Payakumbuh berhenti ya, aku mau motret gitu. Oh iyalah kata dia kan, berhentilah aku kita berhenti di kiri jalan karena posisi stasiun itu berada di kanan jalan. Aku nyebrang, aku motret. Minggu kemarin stasiun itu dirobohkan, Bud. Ya ampun. Jadi minggu kemarin stasiun itu dirobohkan, Bud. Direnovasi. Berarti fotoku adalah foto yang tersisa. Foto terakhir ya bisa dibilang. Mungkin kalau nggak ada yang ngambil lagi. Foto terakhir stasiun kereta api Payakumbuh. Bayangkan, Bud. Gokil kan? Itu termasuk udah feel sebagai fotografer sendiri mungkin karena menggeluti itu atau gimana? Bisa jadi, nggak tahu lah. Karena gini, aku mungkin sifatnya aksidental ya. Karena pada saat itu aku kan lagi membuat proyek buku tentang Kota Pekanbaru sendiri gitu. Nah, jadi si fotonya stasiun Payakumbuh itu adalah irisan dari kejadian di Pekanbaru gitu. Iya. Memang refleks saja karena aku lihat juga orang tidak merekam itu stasiun gitu. Jarang orang motretin stasiun Payakumbuh gitu. Ngapain sih orang motretin bangunan tua gitu? Iya. Ya itu refleks aja, aku bilang sama dia, pokoknya aku nanti mau singgah di stasiun Payakumbuh, aku bilang sama istri kan. Ya udah yuk kata dia, itu berhenti kiri jalan, aku nyebrang motret. Ternyata minggu kemarin itu dirobohin. Gokil. Jadi aku mengalami dua sesi dalam hidupku bahwa bangunan-bangunan yang kufoto itu menjadi ada kenangannya gitu. Bangunan itu ada yang terbakar dan satu lagi dirobohkan gitu. Dan itu memiliki nilai sejarah yang besar bagi aku ya, bagi kami di Pekanbaru Heritage Walk itu melihat bahwa bangunan-bangunan ini memiliki sejarah yang besar. Ya, cuman sayangnya itu tadi pendokumentasian bangunan-bangunan tua di kita itu sangat jarang. Jarang ya. Hanya mungkin yang difikirkan adalah kira-kira akan jadi seperti apa nih. Jadi plan yang akan dibentuknya yang ada yang lengkap 3D bahkan ya kan. Tapi justru sejarahnya agak dilupakan karena mungkin bisa jadi miskomunikasi dengan mungkin para orang yang bertanggung jawab atau mungkin juga ya memang nggak kepikiran aja gitu ya Bang Bayu ya. Ya banyak kejadian Bud seperti itu gitu. Makanya sekarang itu kita aku ya terutama dari Pekanbaru Heritage Walk sendiri pun ya concern-nya adalah pendokumentasian itu gitu. Pendokumentasian kadang orang bilang kan ngapain sih kalian motretin barang rongsokan? Itu tidak. Iya. Bagi kami begitu barang itu tidak ada, dokumentasi itu adalah dokumentasi yang berharga. Oh, oke. Ya karena kejadian itu adalah beberapa barang yang kufoto itu malah menjadi satu-satunya foto yang masih. Udah jadi yang. Nah, sama. Jadi terus lucu. Jadi tahun 2016 pada saat itu aku motretin pabrik PT Bangkinang yang berada di Kota Bangkinang itu, pabrik karet PT Bangkinang. Nah, kalau dari sejarahnya sebenarnya pabrik karet PT Bangkinang itu merupakan camp laki-laki sebelum mereka menjadi pekerja paksa di rel kereta api Pekanbaru. Nah, kemarin itu pas aku pulang bersama istri dan kakakku, ya, kita pulang. Jadi camp itu udah rubuh. Jadi pabrik PT Bangkinang itu ternyata sudah direnovasi. Jadi foto aku kembali lagi menjadi foto yang tersisa perihal ya ampun, cerita-cerita ini. Jangan-jangan lebih nih dari 5-10 bahkan. Banyak sebenarnya, Bud. Banyak sih sebenarnya. Nih, kalau Bang Bayu kejadiannya gini terus tiap mau foto pasti dihalangin orang nih kayaknya. Jadi kemarin tuh aku sama malam-malam tuh kan ada aku lagi bongkar-bongkar hadis lama. Iya. Si Kak Mika nanya kan, ngapain sih sampai jam-jam 11? Aku mau nyari fotonya pabrik PT Bangkinang ini karena aku pernah motret, aku bilang itu. Serius, pernah. Jadi aku begitu dapat, ini dia fotonya, aku bilang itu. Jadi aku mau motret di dalam. Aku motret di sana itu ada pipa. Pipa itu dari tahun 1929 sudah diinstalasi. Dan itu aku foto. Oke. Jadi aku menyelamatkan secara visual ya, menyelamatkan beberapa benda yang sebenarnya tidak dipedulikan orang, tapi itu memiliki makna. Itu memiliki cerita. Bahkan mungkin buat beberapa orang yang punya histori sendiri di kejadian itu, ketika ngelihat karya kita itu, mungkin bisa sampai meneteskan air mata. Mungkin kalau punya cerita yang dalam ya. Ya, karena memang sebenarnya kejadian dari beberapa sejarah yang aku rekam itu, kayak misalnya kemarin itulah waktu kita Pekanbaru Heritage pernah bikin pameran foto di tepian
Pelabuhan Pelindo. Jadi foto itu ada rumah yang terbakar itu sudah kufotoin dan itu kita cetak dan kita besarkan, kita pamerkan gitu. Iya. Itu masyarakat tuh pada nunjuk-nunjuk, rumah ini kan kemarin terbakar, ternyata ada yang fotoin. Jadi kayak gitu, Bud. Jadi membuat apa ya? Kalau kita melihat secara money, Bud, secara duit, kerja gila. Asli kerja gila. Buat ngapain sih ngurusin sarang preman lah apa segala macam gitu. Kita main motret aja gitu. Cuman kan begitu hal itu hilang, dokumentasi milik kita menjadi hal yang dicari orang. Iya. Bahkan mungkin nilainya udah kayak harta karun ya. Iya, karena aku mengalami sendiri buat beberapa titik itu ketawa ya dia. Oh ya oke kayak gitu. Berarti karena mungkin dan melihat juga begini sih, Bud. Sebenarnya kan dari pemerintahnya kita sendiri pun juga tidak tanggap kan, karena sebenarnya kan kita ini berbicara bangunan tua, artinya kita berbicara dengan waktu. Berbicara bangunan ini pasti akan roboh, karena sifat bangunan ini umurnya sudah hampir menyentuh 70 sampai dengan 80 tahun. Ya kondisi bangunan pasti akan rubuh kan, pasti akan rapuh gitu. Nah, seandainya itu ada proses pendokumentasian, penyelamatan artefak, archive, itu kita bisa banyak yang bisa kita ceritakan sebenarnya gitu. Bahwa ya banyak sih, Bud, ada beberapa juga kayak kemarin aku motretin Pekanbaru ini dulu pernah punya mercusuar. Oke. Mercusuar untuk ini ya, apa namanya, pelabuhan. Halo? Bang Bayu? Kali ketiga bangunan. Halo Bang, sebentar maaf tadi sempat kepotong. Ya. Gimana sampai mercusuar tadi? Oke. Jadi kan kita memang punya mercusuar. Kita punya mercusuar, kemudian aku udah motret itu 2 kali. Kali ketiga bangunan itu dirobohkan coba. Lagi dan lagi gitu. Karena begini, Bud, aku melihat bahwa proses pendokumentasian benda-benda, terutama benda-benda bersejarah ya, itu berawal dari kepedulian kita sih. Kepedulian kita akan narasi yang ada di dalamnya gitu. Kalau kita sendiri tidak peduli akan narasi itu, itulah menyebabkan kenapa kita sering kecolongan gitu. Berbeda di luar negeri, mereka punya, arsip itu punya, bahkan sampai blueprint masalah bangunan itu mereka ada gitu. Tapi kalau di kita kan jarang. Kita mungkin belum ada anggarannya mungkin Bang, sana Bang. Ya, bicara anggaran, ya kan. Kalau kayak aku sama kawan-kawan di PHW, bingung anggaran dari mana, ya kan. Nah, tapi ya kayak gitu-gitu sih. Tapi mungkin kalau sebenarnya teman-teman yang bergerak di pendokumentasian hal-hal yang bersejarah ini, kalau dikolaborasikan dengan mungkin pihak pemerintah juga sebenarnya bisa-bisa aja ya Bang ya. Jadi kayak sangat bisa. Satu pintu untuk supaya ini loh sejarah itu tuh nggak hilang gitu, bisa jadi untuk pembelajaran dan lain sebagainya ya. Tapi pernah itu Bang? Banyak hal sih, Bud. Ya, banyak hal yang bisa kita ceritakan di sana bahwa kota kita seperti ini, ada itu. Tapi ya itu kembali lagi bahwa awalnya adalah kan kepedulian, Bud. Iya. Kalau mau kayak apapun kita keluar-keluarnya, kalau barang nggak peduli susah juga. Iya juga ya. Ya, karena kita berurusan sama waktu. Betul. Banyak hal di Pekanbaru ini, terutama kita ya. Sebelum ini juga ya ada beberapa wali kota yang dimiliki Pekanbaru gitu. Ya kalau misalnya berawal dari kepedulian, bangunan tua itu pasti akan selamat. Itu aja. Ya akhirnya kan kita berbicara proses pendokumentasian. Kenapa aku berbicara seperti itu? Karena begini, aku dan teman-teman bergerak di dunia pengarsipan kota tua ya. Yeah. Nah itu kalau kita mencari arsipnya Pekanbaru susahnya nauzubillah. Okay. Kenapa? Karena pada saat Perang Dunia, setelah Perang Dunia Kedua 1948 sampai 1949 kota kita kan dibakar sama pemerintah, sama pemuda, sama barisan pejuang, itu dibakar kota kita karena Belanda sudah masuk. Sehingga memang sebagian besar bangunan tua di Pekanbaru hilang. Dibakar. Jadi sekitar 1 kilo. Jadi api dibakar jam 3 sore sampai dengan pagi tanggal 1 Januari 1949 itu api masih hidup. Jadi dari 31 Desember 1948 jam 3 sore dibakar sampai dengan pagi hari 1 Januari 1949 itu api masih hidup. Nah, makanya sebagian besar jejak sejarah kita hilang. Nah, kemudian
ditambah lagi dengan Belanda pada saat itu menjadikan kota ini adalah kota dagang. Tidak ada, jadi Belanda tidak ada perkebunan besar di sini, sehingga memang proses pendokumentasian dari Belanda itu jarang di sini. Sehingga memang kita berbicara Pekanbaru itu susah nyarinya, susah mencari foto-foto lamanya. Berharap dengan foto-foto tahun 1960-an, 1970-an yang tapak sendirinya pun sudah jauh berubah gitu. Nah, sehingga dari situlah semakin memberikan semangat bagi kami, bagiku sih terutama gitu. Ini setidaknya kita masih bisa menyelamatkan apa yang tersisa. Iya. Ya masih bisa, dan kita bisa bikin sesuatu menjadi lebih baik gitu. Maksudnya gini, kita sebarkan, orang semakin banyak orang melihat, orang akan tahu bahwa ya kota kita ini banyak ceritanya gitu. Jadi jangan kita pendam-pendam dijadikan sesuatu yang seksi, nanti berharap kita akan menjadi tokoh itu susah. Semakin banyak kita sharing bersama-sama, kayak seperti ini, Budi ngajak aku ngobrol, semakin aku menceritakan kepada Budi dan Budi akan menyebarkan ini ke berbagai masyarakat, ya semakin banyak orang peduli juga, setidaknya orang akan tahu bahwa Pekanbaru ini banyak cerita gitu. Iya. Jadi Pekanbaru itu tidak hanya sebatas narasi, nggak ada apa-apa Pekanbaru itu doang, nggak seperti itu gitu. Jadi narasi itu orang akan bercerita, oh Pekanbaru itu ada ini. Itu sih sebenarnya. Nggak ada dong Bang, Pekanbaru itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa Pekanbaru itu doang, kan pakai do lagi. Itu kadang yang bikin malas awak kalau diajak ngobrol. Padahal Pekanbaru punya orang-orang kayak gitulah. Potensi ya Bang ya. Banyak. Iya. Banyak. Dan sangat banyak. Aku pengen tahu juga nih Bang, sejauh ini kan foto soal sejarah juga yang terdokumentasikan oleh teman-teman. Sejauh ini mendokumentasikan atau maksudnya menyebarkannya seperti apa Bang, dan respon orang-orang yang juga menikmati atau mungkin juga melihat saja itu gimana Bang? Jadi gini, kalau misalnya dari kami ya, dari aku, dari kita sih, dari Pekanbaru Heritage, sebenarnya kita kan sudah ada Instagram tuh. Iya. Nah, ada Instagram. Nah, kebanyakan dari kita memang menceritakan itu kan dari Instagram. Kita bikin kontennya konten Instagram. Dan di Instagram kita itu banyak yang bisa dilihat gitu. Nah, respon masyarakat, respon orang sih terutama, ya pada rata-rata gitu, terkejut dan terheran-heran gitu. Ada ya Pekanbaru ya. Di mana? Wah, kira nggak ada apa-apa Pekanbaru itu dah. Tapi memang seperti itu, memang ada rasa keterkejutan gitu. Kenapa? Karena ya orang melihat bahwa ya Pekanbaru itu adalah kota baru. Ya salah. Salah dalam artian gini, karena tidak disampaikan bahwa Pekanbaru itu sudah berumur 230 tahun lebih. Iya. Ya kan? Tidak, orang hanya melihat Pekanbaru itu adalah sekitaran Jalan Sudirman. Orang melihat Pekanbaru itu adalah sekitaran, ya misalnya sebut saja mallnya bernama Mall Pekanbaru, atau Living World, atau daerah Panah Merdeka, atau daerah Rumbai, kayak gitu-gitu. Gitu. Orang hanya melihat seperti itu gitu. Sedang pada kenyataannya Pekanbaru itu ya awalnya berada di tepi sungai gitu. Nah itu kadang yang menyebabkan begitu kita menarasikan seperti itu, ternyata Pekanbaru ini banyak. Memang banyak. Iya. Memang banyak gitu. Kalau mau didetailkan banyak. Nah itu makanya kita kemarin dari Pekanbaru Heritage itu sendiri itu kita mau bikin pameran foto nantinya gitu, pameran foto lama. Yang di situ tidak hanya foto saja, tapi ada narasi-narasi kayak misalnya kapan sih kapal uap pertama kali berlayar di Sungai Siak? Oke. Nah, misalnya benar nggak sih bandara Pekanbaru itu termasuk bandara tua di Indonesia gitu. Terus tanaman komoditas apa sih yang menjadi komoditas yang sampai diekspor pertama kali di Pulau Pinang, Malaysia? Itu berasal dari pelabuhan Pekanbaru ya. Kayak gitu-gitu sih. Terus benar nggak sih telepon pertama kali itu, jalur telepon pertama kali itu dari Bangkinang, Pekanbaru, Teratak Bulu 1915. Nah, kayak gitu-gitu sih yang kita angkat gitu. Sehingga itu informasi itu dari Abang dan teman-teman ada tuh Bang, terhimpun? Ada, karena kita jadi gini Bud, blessing in disguise-nya. Jadi alhamdulillahnya pada saat Korkona kemarin gitu. Jadi Jadi Korkona kemarin itu kan beberapa pustaka digital di dunia itu kan dibuka, open access library kan. Untuk stay at home ya. Itu udah kayak bajak laut datang gitu, bajak laut merampok itu. Aku ambil semua database itu, cari misalnya yang misalnya dari Cornell Edu, salah satu universitas di Australia. Dia untuk kajian Asia Pasifiknya lengkap. Akhirnya ke sana gitu. Di-download, bodo amat nanti mau dibaca terserah lah, yang penting download dulu gitu. Mumpung cari masih terbuka nih ya. Gitu. Ya.
Jadi memang kayak gitu buat jadi bajak laut, bukan bajak laut mencari harta ya, tapi mencari buku. Bajak laut positif. Dan dari situlah kita dari aku dan kawan-kawan akhirnya ya menjadi keponya dan semakin bersemangat itu adalah pada saat ya sudah mungkin memang saatnya kita untuk membuat sebuah pameran foto lama perihal Pekanbaru, tapi dengan kontekstualnya adalah isinya. Jadi bukan hanya sekedar foto indah atau foto hitam putih yang menceritakan bahwa ini adalah kapal uap. Bukan seperti itu, tapi ada captionnya yang menceritakan misalnya ya ini kapal pertama, lalalala gitu. Iya. Tidaknya membangun kepedulian sih. Idealnya seperti itu, tapi kan kembali lagi sudut pandang. Foto terbagian dari seni. Seni adalah dalam bagian melihat sudut pandang. Aku dan Budi pasti akan melihat berbeda sebuah foto. Itu tidak bisa dipaksakan. Tapi setidaknya caption itu menjadi sebuah pengiring orang untuk melihat bahwa ternyata begini, ternyata begini, ternyata begini. Karena mungkin pernah juga ngelihat beberapa akun publik di misalnya di Pekanbaru gitu ya, yang share foto lama gitu, Bang Bayu, itu banyak juga yang komentar ini di mana ya, Min? Setelah ya kan artinya gitu. Ya mereka banyak yang nggak tahu, padahal itu bisa dibilang memang bagian dari kota yang memang tidak seperti lokasi pusatnya sekarang, tapi itu kan bagian sejarah juga yang harusnya diketahui ya. Ya. Itu sih. Mudah-mudahan kedepannya juga masyarakat Pekanbaru dan juga semua pihak kayaknya mulai aware lah sama yang namanya sejarah, yang namanya bangunan-bangunan lama, fotografi-fotografi yang terutama juga fotografer yang memberikan effort lebih untuk mendokumentasikan suatu bangunan itu kayaknya mungkin harus lebih diapresiasi kali ya, supaya hal-hal seperti ini juga nggak hilang dan bisa jadi warisan juga nih, karena ya susah juga kalau sejarahnya hilang ya Bang ya, tiba-tiba ntar tahun 2200 berapa gitu ya Pekanbaru udah nggak tahu lagi mungkin ini awalnya gimana sih kok tiba-tiba. Ya ujung-ujungnya kan nanti yang narasi bahwa ada Pekanbaru itu sering jadi sebuah pengaminan gitu. Memang kota ini jadi nggak ada apa-apanya, padahal banyak gitu. Banyak banget, banyak apa-apanya, karena ya bagaimanapun Bud, kita ini adalah masyarakat yang heterogen kan. Iya sekarang ya. Orang banyak berbagai macam suku di sini gitu. Kita nggak tahu lawan bicara kita ternyata adalah seorang yang hebat pada zamannya gitu. Ya begitu kita selalu menarasikan ada apa-apanya Pekanbaru, yang kayak gitu-gitu akan selalu tenggelam gitu. Ya. Itu yang kadang menyebabkan kita juga ya enggak salah sih, tapi boya sudut pandang itu sedikit diperluas gitu. Betul. Jadi yang narasi dari tadinya sih bisa gunyo ya kayak gitu-gitu tuh bisa kita geser gitu. Iya. Sehingga memang narasi yang positif akan Pekanbaru itu akan semakin banyak bisa kita lihat. Itu betul. Sih, itu juga secara karena kerja sadar, ini kerja gila, Bud. Iya. Sadar atau nggak sadar cukup mempengaruhi ataupun mensugesti orang ketika kayak tadi kita bilang Pekanbaru ini nggak ada nih. Akhirnya orang juga nggak mau mengeksplorasi karena memang nggak ada. Tapi kalau mungkin kita bilang, Pekanbaru ini mantap nih, keren nih. Akhirnya orang mau mengeksplorasi apa sih yang mantap, yang keren gitu ya Bang ya? Iya. Jadi memancing kepo sebenarnya. Betul. Itu sih kita ya harapan kita bersama lah, mudah-mudahan. Ya, kalau itu aku selalu meng-highlight itu. Kenapa? Karena kita melihat bahwa kota-kota di Pulau Jawa yang memang malah yang kayaknya kota itu enggak ada bersinggungan dengan sesuatu yang sejarah yang wow gitu, itu malah bisa membuat sesuatu yang seru gitu, kayak misalnya Gombong. Siapa sih yang kenal Gombong gitu? Tapi mereka bisa membuat sebuah kolaborasi apik menjadi sebuah buku foto yang seru gitu. Jadi ya kita butuh hal-hal gila kayak gitu. Kenapa? Karena mengharap siapa lagi kalau tidak kolaboratif? Betul. Ini malah jangan-jangan ini sempat kejadian juga nih Bang Bayu, bahwa ketika kita mau ke satu daerah, misalnya kita mau liburan ke, anggaplah Jogja gitu ya, kita kan antusias dengan mencari referensi tempat-tempat sejarah, tempat wisata gitu ya. Buat orang yang mau wisata ataupun mau berkunjung ke Pekanbaru, ke kota kita, mungkin juga akan mencari hal itu gitu. Tapi karena kita sebagai orang lokalnya tidak mempublish dan tidak menggalakkan itu, jadinya orang nggak tahu. Padahal fungsinya balik lagi kalau misalnya banyak berkunjung kan ekonomi terangkat. Ya banyak hal yang bisa kita ceritakan gitu. Kayak misalnya dulu sekarang lah orang selalu bertanya kan, Pekanbaru itu ada apa? Mall, titik. Nggak ada lagi orang cerita di sini ada banyak hal. Kalau misalnya makan malam bisa di sini, sarapan bisa di sini. Kalau misalnya mau nyari-nyari
baju bisa di sini. Itu kan banyak yang bisa dinarasikan. Kalau misalnya mau lihat sesuatu yang seru, misal ke tepi sungai. Kalau misalnya mau nyari-nyari makanan, bisa ke jalan ini, jalan ini, jalan ini. Ya, itu kan guiding. Iya. Guiding, bagaimana kita membantu orang. Tapi kalau kita sudah sibuk, nggak ada kan baru sudah, adalah tuh. Katakanlah selesai lah tuh. Penting ya bikinlah surat anyut kan. Itu yang kadang membuat kita dari kota kita sendiri, dari masyarakat kita sendiri pun, Bud, itu jadi tidak aware terhadap hal itu gitu. Kita adalah selalu menganggap diri kita adalah orang yang tinggal di Pekanbaru. Jadi selalu melihat itu tidak ada apa-apanya. Tapi cobalah kita pakai angle kita orang luar. Orang luar yang memang kayak misalnya anggaplah aku sama Budi ini dari Jakarta ke Pekanbaru, baru pertama kali nyampe Pekanbaru, kita pasti akan kepo kan? Kita nanya gitu kan. Apa yang Iya. Coba kita membumikan itu, penghinaan itu berbeda. Kemarin aku bertemu sama teman-teman anak-anak muda dari Palembang. Sampai aku bertanya, bagaimana sih kehidupan komunitas di Palembang, bilang itu. Di sana hidup, Bang. Sikut-sikutan, parah Pekanbaru, Bang. Wah, ternyata memang akhirnya orang Palembang sendiri pun, kawan-kawan dari Palembang melihat bahwa kita nih tujuannya cokak sama kita aja gitu. Berkelahi sama kita aja, tidak ada membuat sebuah solusi bersama gitu. Sekarang apa sih solusinya? Misalnya, oke lah kita bergerak masing-masing dengan dunia kita masing-masing. Itu betul. Itu tidak menjadi masalah. Tapi nafas utamanya kan adalah bagaimana kita menentukan Pekanbaru. Itu yang idealnya ya. Yeah. Bukan kita bagaimana menjatuhkan kawan. Iya. Itu kadang membuat kami lah terutama yang berada di tepian sungai ini, Pekanbaru Heritage itu melihat ya sebenarnya kita bisa kolaborasinya lebih luas kok gitu. Betul. Tapi kenapa sibuk dengan ya macam ini, macam beruk. Orang beruk itu kan ngambil barang itu ya, tentu teman-teman dari bawahnya menarik gitu, kayak gitu. Jadi jangan sampai teman itu maju gitu. Kalau di tempat lain kan bagaimana cara menyokong teman tetap maju kan. Iya. Nah itu sih yang membuat narasi kota ini sedikit apa ya, Bu? Yang menurut aku sih itu sangat negatif ya. Ya negatif. Semoga generasi kita bisa bukan merubah sih, tapi setidaknya menggeser lah. Ya, pelan-pelan. Narasi itu gitu. Iya, betul, pelan-pelan. Butuh semangat yang lebih besar lagi gitu, butuh tenaga energi positif yang lebih banyak lagi karena kayak misalnya teman-teman dari media itu juga sekarang kan lagi sudah mulai menggiring cerita bahwa ya Pekanbaru ini banyak itu ya. Itu yang kolaborasi kayak gitu sih yang selalu kita butuhkan gitu. Sehingga memang kedepannya ya bisa gunyol atau misalnya enggak ada apa-apa Pekanbaru itu masih sudah bisa berubah. Iya. Itu juga harapan kita bersama, mudah-mudahan sahabat Green yang mendengarkan dan juga menyaksikan obrolan kita sore hari ini bersama dengan Bang Bayu ini juga ya setidaknya bantu minimal kalau nggak bantu nge-share ya nggak ngebantu memberikan nggak ada doanya itu ya kali ya. Mudah-mudahan juga tidak memberatkan orang dan juga tidak membuat orang ragu akan kapasitas kota kita yang memang punya sejarah panjang dan juga punya sesuatu yang harusnya bisa digali nih, potensinya besar nih. Kemarin udah ngobrol juga sama Bang Bayu bahwa kita minta beliau nih sedikitlah menunjukkan harta karunnya yang mungkin sudah dipersiapkan nih buat sahabat Green yang penasaran. Mungkin ini ada yang udah tahu tapi ada juga yang mungkin nggak tahu nih kira-kira dokumentasi apa saja yang sudah dihimpun dan juga dikumpulkan oleh Bang Bayu ini gitu. Kita minta mungkin Bang Bayu buat siap-siap dulu nih ininya ya. Oke. Foto-fotonya karena saya tahu Bang Bayu ini memang sudah lama bergerak di fotografi yang terutama heritage juga. Pastinya punya ya banyak lah, tadi kayak udah cerita bangunan yang tadinya difoto besoknya udah nggak ada gitu ya. Memang betul-betul menghentikan waktu ya sepertinya itu ya. Ya.
10 foto kurang lebih. Nggak banyak-banyak. Jadi nanti orang penasaran sama pameran fotonya kan. Iya betul, 10 foto tapi ya mungkin punya cerita sendiri karena petikannya udah berapa kali foto, kemudian dikurasi sampai dapatlah 10 ini. Singkatnya nih menceritakan apa nih Bang? Dari jadi kalau dari foto, jadi dari fotonya sendiri itu memang menceritakan tentang kawasan lama Pekanbaru yang ada masyarakat berada di dalamnya, ada juga bangunan tua yang berada di dalamnya gitu. Nah, keberadaan masyarakat itu sebenarnya tanpa dipungkiri itu adalah irisan dari kota lama. Sayangnya, seperti juga kota lama itu sendiri, keberadaan masyarakatnya itu juga dilupakan gitu. Seiring dengan berjalan waktu, kalau misalnya nanti ada proses pembuatan turap atau revitalisasi, ya keberadaan masyarakat itu juga entah dilibatkan atau tidak, saya tidak tahu gitu. Nah itulah makanya kenapa aku menjudulkan itu Kota Akan Hilang gitu. Karena semakin tidak pedulinya orang akan tepian Sungai Siak, ya kawasan lama itu akan hilang gitu. Baik itu karena memang ada proyek revitalisasi, ada proyek waterfront city, apapun lah itu bahasanya gitu. Kalau itu tidak dengan tepat dilakukan, itu akan hilang gitu. Nah, itu akan tinggal lama. Gitu. Dan itu juga pastinya mereka yang ibaratnya kita suarakan, pasti juga merasa punya apa ya, kayak sesuatu yang diperjuangkan gitu ya. Sempat ngerasain hal seperti itu nggak Bang Bayu? Kan Abang kayak bisa dibilang memperjuangkan teman-teman nasibnya yang berada di tepian Sungai Siak ya. Ya, jadi kalau dari aku sendiri pun melihatnya begini. Dulu kawasan itu adalah kawasan dikenal sebagai kawasan hitam. Kawasan hitam. Area Kota Pekanbaru gitu. Bahwa di sana premanisme segala macam itu lengkap lah. Di sana ada semua gitu. Tapi seiring berjalan waktu dengan adanya kita pendekatan yang sifatnya adalah berkolaborasi, tidak menjanjikan apa-apa, tapi kita terus bergerak bersama mereka gitu. Jadi anak-anak itu pun sendiri itu sekarang ya berubah gitu. Dalam artian kita masuk dalam motret itu tidak jadi masalah gitu. Diajakin orang datang ke sana lihat-lihat kota tua itu tidak ada yang ganggu gitu. Nah, jadi bagi kami sendiri pun dari aku dan Pekanbaru Heritage juga itu kita melihat bahwa ada sebuah progres gitu. Jadi ada dari masyarakatnya sendiri melihat bahwa kota kita ini kota lama gitu. Jadi ya kenapa kita yang dulunya mereka sampah tidak mereka pedulikan gitu. Sekarang pagi-pagi sudah mulai menyapu sampah, sudah mulai ditumpukin, sudah mulai diatur, kayak gitu-gitulah. Kita tidak mungkin merubah kebiasaan ya, Bu, tapi setidaknya kita bisa memberikan dari kegiatan kita bisa memberikan sebuah harapan juga sih bagi mereka gitu, bahwa kami orang-orang yang tinggal di tepian Sungai Siak sebenarnya adalah bagian dari Kota Pekanbaru juga gitu ya. Kalau misalnya semakin sering kita bermain di sana dan membantu mereka, membantu dalam tanda kutip mengenalkan daerah situ kepada orang lain, ya keberadaan mereka sebagai manusia, keberadaan mereka sebagai bagian dari kota tua itu tetap itu akan naik gitu. Orang akan melihat mereka. Iya. Itu harapan bersama lah pokoknya Bang Bayu ya. Mudah-mudahan sahabat Green yang udah menyaksikan fotosintesis dari awal dari kita dimulai sampai tadi kita menyaksikan beberapa foto-foto hasil karya dari Bang Bayu juga bisa mengambil apa ya, salah satunya pastinya hal positif lah karena kita positif semua dong ya kan. Iya. Kalau negatif tadi pas off air. Iya, betul. Jadi kita off air. Diharapannya sih ini bisa menjadi edukasi juga buat sama-sama kita sebagai mungkin masyarakat Pekanbaru khususnya buat siapapun kita ya, ini kayaknya berlakulah di semua tempat gitu bahwa memang harus menghormati, diingat dan juga didokumentasikan terutama nih cerita ya. Betul. Mungkin buat terakhir nih apa yang ingin disampaikan dan mungkin punya harapan khusus dari Bang Bayu dan juga teman-teman Pekanbaru Heritage nih untuk foto dan juga sejarah lah gitu. Kalau dari aku sih terutama terhadap harapannya adalah bagaimana orang bisa melihat atau merubah, bukan melihat sih tapi merubah narasi yang selalu aku sampaikan. Nggak ada apa-apa Pekanbaru itu, bahwa Pekanbaru itu tidak ada apa-apanya, itu sekarang bisa berubah lah, karena
pada dasarnya ya Pekanbaru itu banyak apa-apanya dan sayangnya situ saja yang tidak tahu gitu. Nah, itu yang sih yang sebenarnya harapan terbesar dari kami. Dan juga bisa membangun kepedulian akan Sungai Siak. Karena bagaimanapun Sungai Siak itu dulunya adalah urat nadi perdagangan, urat nadi transportasi, halaman depan dari kita semua gitu. Seiring berjalan waktu, kita mengenal jalan raya, Sungai Siak dilupakan gitu. Itu adalah menurut aku itu adalah kesalahan terbesar dari kita masyarakat yang berada di Kota Pekanbaru. Iya. Karena kita kayak memunggungi halaman kita sendiri gitu. Ya, gimana kita mau berkembang? Iya. Kalau aku sih itu aja. Iya betul. Mungkin juga kalau kita lihat di luar negeri mungkin ya, karena kita sering nonton drama Korea mungkin ya, atau di mana. Kadang-kadang di sungai itu juga bisa dimanfaatkan untuk wisata ya Bang. Sangat. Ya, nggak melulu harus, ya kalau dulu memang jalur transportasi dan sekarang susah gitu kan. NX juga nggak bisa lewat Sungai Siak gitu ya. Jadi mungkin bisa dijadikan tempat wisata. Kawasan wisata, iya. Itu juga mungkin bisa jadi pertimbangan buat para pemimpin dan juga pemegang tanggung jawab. Ya, pemangku kebijakan sih terutama. Ah, betul sekali. Oke, kalau gitu terima kasih Bang Bayu sudah berbagi nih. Sama-sama. Udah 1 jam lebih kayaknya kita ngobrol ya. Gibah ya. Kita udah ngobrol-ngobrol 1 jam lebih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini juga menambah informasi buat sahabat Green dimanapun Anda berada dan bisa menyaksikan ulang tayangan ini melalui official YouTube Green Radio Line dan juga di website greenradioline.id. Kita berdua pamit, Budi Sonto pamit dan juga Bang Bayu pamit ya. Mohon maaf kalau kita berdua ini ada salah-salah kata dalam pembahasannya. Niatnya sih positif ya. Sampai jumpa di fotosintesis selanjutnya. Green Radio Line Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line Beyond the Limit.